I want up to you, right? Ayo naik And we gitu also- ini ada and we guru agama ini, guru Arab, bahasa Arab Speak nih. to English, right? Tadi seharusnya Sifu jangan ngomong dulu Sifu. Biarin aja. Kita tanya dulu apa gitu. Harusnya gitu dulu Sifu. Supaya naik. Oh no. I can to speak English, Ustaz. With the macan, lion. Macan dong, ikut si Macan. Ayo naik yuk Macan. Tolong ajar dia. Iya tolong dong Macan. Apa itu artinya Macan? Saya cuma tahu itu ya. Ya, mim, kaf, nun, kaf, alif, lam, ta, ha, dal, ta, ba. Kau salah tulis itu macan. Sifu, kita pancing lu Sifu. Bukan, tulisan dalam bahasa Arab tidak ada alif lam bila itu berkaitan dengan fiil, tidak boleh ada alif lam. Alif lam itu hanya masuk kalau berbentuk isim. Bila sesuatu kalimat berbentuk isim justru alif lam itu artinya kalimat ma'rifat. Tanpa alif lam itu sebut Isim ma'rifat. nakirah. Isim ma'rifat. Sifu, sabar kita pancing dulu. Sifu kita mau dapat ikan mubarak gak jadi Sifu kalau kayak gitu Sifu. Kita dapat ikan teri terus nantinya. Enggak, dia sudah salah tulis. Bang Ton mana ini Bang Ton? Gak apa-apa, supaya kita naik gitu loh, supaya naik gitu loh Pak Sifu. Supaya beliau ajari gitu. Tian Dev, selamat malam. Saudara Tian Dev, selamat malam. Tian Dev 1, 2, 3. Tian Dev, selamat malam. Tian Dev, tadi minta naik kan? Ayo, ngomong aja lah. Bang Tian, ayo. Bisa yuk. Fatir, kau jangan bersembunyi. Aduh Feby. Naik yuk Feby. Ayo naik yuk Feby. Minta dinikahin. Mohon maaf, saya udah punya istri. Gini caranya. Feby lihat ya, Feby lihat ya. Nih. Feby lihat ya. Tuh. Ulang lagi Feby lihat ya. Nah, hilang kan Feby? Datang hanya untuk memfitnah. Siapa Rizal nih? Iya nggak tahu, mungkin lepas itu si Feby tadi tuh mungkin lepas dia dari rumah sakit jiwa tuh. Selamat malam Rizal. Selamat malam. Oke, next pintu neraka. Good night, selamat malam. Saudara pintu neraka, selamat malam. Ini enak banget Bang Jibril di bawah, tapi beliau naikin nih orang-orang yang menghujat nih. Bang Jib, dosa loh Bang Jibril kalau ente di bawah. Bang Rizal, selamat Iya, malam. boleh. Macan, boleh macan. Macan boleh naik macan. Ente pakai bahasa Yunani pun kita ladeni. Mau bahasa Aramaik kita ladeni. Mau bahasa hehehe kita ladeni. Semua kita ladeni. Macan, if you can to speak Arabic language, please up. Alright. Ini enak banget nih Bang إذا Jibril. تستطيع أن تتكلم باللغة العربية تعال اطلع في هذه الغرفة. Mau pakai bahasa Jepang bisa kita ladeni. Tak kasih murah. Nah.
Bang Jibril, Kurang apa naiklah Bang Jibril. Coba Enggak, beliau Bang sengaja. Beliau sengaja. Beliau itu di bawah tapi naikin orang-orang. Bang As. Baru Rezeki itu hiburan dibuatnya. malam. Hiburan malam. besok kita naik ke ruangnya Bang Jibril, kita minta moderator kan, baru kita mulai bikin tuh. Naik ke orang-orang gak jelas. Tomorrow May Day or Labor Day. Jadi esok itu hari buruh. Yaumul Ummal, Labor Day. Bang Jib, ada data apa baru lagi, Bang Jibril? Kalau ada data baru lagi, tolong dong disampaikan. Bahasa Madura Ustadz Fatir paham. Beda, Pak. Matur sekelangkong. Bisa, aman. Pokoknya bahasa apa saja kita bisa. Udah, bahasa Rusia, mari dah. Maunya. Memang Bang Jib parah banget Bang Jib. Bukan lagi nunggu Bang Jib, ente yang naikin. Allah. Selamat malam Irwan. Saudara Irwan, selamat pagi. Irwan. Aduh. Kenapa ada di sini nih? Ini coba ini. Nih. Sifu, monggo. Selamat pagi Nuriana. Assalamualaikum. Nuriana. Good morning. Assalamualaikum. Ya ilah. Wah, Allah. Waalaikumsalam Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cayang. Sehat hari ini kah? Tala'al badru alaina. Selamat pagi Pak Hadi Susanto. Pak Hadi Susanto. Selamat pagi Pak Hadi. Bang Hadi, Pak Hadi. Ih, masih hidup aja. Masih sadar dia. Kirain udah. Sumber. Selamat pagi saudara Sumber. Kayak haluk antum? Alhamdulillah bikhair. Man rabuka? Oh, gagak itu ada tappingan tuh. Iya, Haluk. itu kefal kita. Bang Fatir, jam berapa di Papua? Nah, mulai lagi. Ini satu lagi, penghujat datang lagi nih, penghujat nih. Sesuai KTP nih, penghujat. Selamat pagi Bang Sumber. Assalamualaikum. Maaf Mas ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ke tombol. Mantau di bawah aja. Siap, Bang. Baik, baik, baik. Ada Terima mau kasih sampaikan? Bang ya. Mantau di bawah aja Bang. Baik, baik, baik. Oh, Pencet siap, saja Bang. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Waalaikumsalam. Ustadz Fatir ingat pen. Oh iya, siap. Ini sesuai KTP ini parah, sesuai KTP nih. Sesuai KTP nih. Zaman. Selamat pagi saudara Zaman. Zaman, selamat pagi. Di mana ada jual bodrex Ustaz lama begini ya? K24. Oh, Stephanie. Sepertinya aku kena minum satu papan bodrex ini. Ini nih, sesuai KTP nih. Dia nggak mau naik, nggak berani naik nih, sesuai KTP nih. Oke, Sesuai Bang KTP nggak mau Tukang. naik. Bang Tukang kasapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang atau Kristen? Muslim. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Pengen naik aja, susah kali naik di sini. Memang susah Bang, sebab di sini banyak orang yang berebutan ingin naik Bang. Iya.
Lagipun room ini dikhususkan kepada kawan-kawan dari Kristen bang, oten bang. Ini Iya, sesuai KTP. Kalau lu berani, kita nggak akan keroyokan. Kalau lu berani, nggak akan keroyokan. Ayo, ente mau dengan siapa? Silakan. Ini ada Ayah Saiful, ini ada Shifu Israel, ya kan? Host. Kita nggak keroyokan. Ini pastor loading ya. Ya, Pastor Lodi. Ya. Iya suaranya. Yang saya lihat juga tadi itu diskusinya. Yes, polisi nih, selamat pagi. Saudara polisi nih, selamat pagi. Oke, next, saudara Mandru Intek, selamat pagi. Pagi bos. Oke, Kristen bang, Iya. Kristen apa bang? Kristen. Protestan. Baik bang ya. Jadi di sini bang ada aturan, ada rule yang ditetapkan di room sini bang. Setiap orang Kristen dibenarkan bertanya sebanyak 10 pertanyaan bang. Siap. Apapun yang dijawab oleh narasumber, suka atau tidak suka itu terserah Bang Mandru ya. Nah, setelah Bang Mandru bertanya 10 pertanyaan, Bang Mandru dapat hadiah besar. Jadi big gift dapat hadiah besar, yaitu Bang Mandru berhak bertanya dengan 70 pertanyaan. Bang Mandru sudah siap? Ya siap. Baik, dipersilakan pertanyaan pertama. Nanya sama siapa nih? Dengan Israel. Oh ya. Ini terkait Tuhan Geri Mekah aja dulu ya. Nah, terkait Tuhan. Jadi Tuhan pakai kaitan begitu ya. Oke, apa dia bang? Tuhan Negeri Mekah. Kenapa harus Oke, Tuhan, apa dia? kenapa harus Tuhan negerinya Negeri Mekah itu bahasa Arab? Mana ayatnya bang? Adalah di Al-Quran. Coba sebutkan. Jawab aja. Ya nanti saya buka dulu. Kalau mau sebutkan nanti lama lagi. Oke. Jadi di situ dalam ayat Roba Hazal Balat, negeri Tuhannya negeri ini, di situ menyebut kata Rob sama seperti kalimat tadi dalam Al-Ma'arij 40, Rabbul Masyariq wal Magharib, bahwa suatu tempat itu memiliki Tuhan, mempunyai Rob. Iya, kan kalau Tuhan itu fleksibel, istilahnya Maha Kuasa itu fleksibel. Anda di sini disuruh bertanya, bukan disuruh Iya kan tadi saya bilang, menerangkan. saya bertanya Tuhan bahasa Arab. Rob, Tuhan bahasa Arab, Rob. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa Tuhan yang benar lalu dicomot-comot istilahnya? Apa kan nyomot-nyomot ini ya kitab ya satu, nyomot-comot untuk meyakinkan. Oh, jadi Tuhan yang benar dicomot-comot begitu karena pencopetnya itu orang yang menyembah Tuhan yang tidak benar. Pertanyaan ketiga. Iya, kenapa kuasa gelap Tuhan yang nggak benar ajab laknat misalkan santet nggak mempan nama umat, Iya. tapi Tuhannya didikte-dikte. Oke, jadi kuasa gelap itu hanya dipercaya oleh mereka yang menyembah Tuhan yang salah. Pertanyaan keempat. Maksud dia gini Bang Israel, maksud dia Iya, aku paham ayah. Jadi Ya, pertanyaan keempat satu aja dulu, nanti kebanyakan itu. bukan kitab Yahudi yang mereka curi maksudnya. Itu. Iya, iya. Nggak penting Begini, bahasa ayah. Yahudi, Iya. kitab Yahudi atau nabi Kristen nggak penting. Yang penting itu juru selamat yang benar. Kalau orang Kristen itu juru selamat itu Tuhan yang benar, juru selamat yang benar. Nggak penting Iya. mau Yohanes, mau Petrus, mau Muhammad, mau siapa nggak penting, bos. Ya, yang dicomot-comot. dicuri, dicomot-comot, diletak. Ya nggak penting dicomot-comot juga. Iya. Kita yang maafin Yesus Kristus. Ya, sudah. Pertanyaan kelima apa pertanyaan kelima? Mandru, apa pertanyaan Ya, kelima? Ya, kebanyakan bos Santai, satu-satu santai, dulu santai. dijawab Iya, dulu. santai aja, jangan Iyalah santai. Pertanyaan kelima Dia apa? nanya-nanya terus itu kan nggak santai. Lah, Iya, itu enggak Empat santai. aja udah nggak santai bos, capek nanti ngejawabnya Aduh, capek. ada. Empat aja Ya dulu gitu, empat oke. gimana Gimana, pertanyaan? Bang Mandru? Enggak, lanjut, Dulu, lanjut, Bang. Bang, lanjut. apa?
jawaban konkretnya jelaskan dulu 4 itu. Nanti capek kalau 10 itu capek, nggak jelas nanti ngambang kemana-mana. Tadi Anda sudah dengarkan rule atau aturan di sini. Anda diberikan hak bertanya sebanyak 10 pertanyaan. Apapun jawaban itu terserah terpulang kepada Anda. Jadi pertanyaan kelimanya apa? Ya itu tadi kelima, sekarang apalagi ya? 4 aja Bisa dulu. dikit sedikit suaramu itu di handphone itu. 4 aja dulu. 4 aja. Masih utang ya? Anda utang ke kami 6 pertanyaan loh Bang. Ya nggak masalah. Oke, boleh saya tanya 60 pertanyaan? Ya nggak masalah. Ya boleh. 60 loh. Iya boleh. 6.600 juga boleh. Santai. Jangan kau stres, Namanya kebenaran brother. itu santai bos. Nggak usah mendikte, santai aja. Silakan Bang, pertanyaan ke-6 saya persilakan Abang. Udah segitu aja dulu. Udah ini. Oke, pertanyaan pertama 1 tambah 1 berapa itu Bang? Tadi dicatat enggak sih? Sudah, pertanyaan pertama 1 tambah 1 tambah 1 Narasumbernya sama siapa dengan yang berapa? kompeten ini? Pak Haji siapa nih kompeten yang jawab? Langsung oleng deh ini. Bukan, maksudnya biar berkualitas, bos. Lah, 5 aja dulu atau 4 dulu berkualitas, jawabannya meyakinkan audiens atau pendengar. Gitu, maksudnya biar nggak ngacaprak asal bunyi. masalahnya sekarang aku mau juga no asbun asal kita berbicara berdasarkan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Udah jelas bos, orang umatnya Kristen itu paling besar di dunia. Nah, Saksinya kan keluar sudah aslinya menghujat. pengikutnya banyak, jadi bukan asal bunyi, bukan disamarkan, lahir di pohon kurma, nggak ada yang ngakuin. Iya, Itu hasil penjajahan itu. stres sendiri. Bukan, faktanya kan nggak ada yang ngakuin. Iya, benar-benar. Siapa yang ngakuin disamarkan atau ini di pohon kurma? Mantap. Selamat pagi Bang Syah. Bang Syah, selamat pagi. Ustadz lain lu Ustadz. Anak ambil air. Tanggapin sedikit bang. Yang ini nih. Yang ini nih. Halo, selamat malam. Ya Malam. Malam. Ya, selamat pagi. Kilo Tango Papa. Please. Selamat pagi, Ceko. Iya, pagi juga Cikgu. Boleh saya bertanya? Dipersilakan. Anda dibenarkan bertanya sebanyak 10 pertanyaan ya. Terlalu banyak lah. 10 pertanyaan. Tambah Dibenarkan satu boleh. Anda boleh kunder 10 sekarang ini. Oh, 10 pertanyaan. Iya, 10 Bang Patil pertanyaan. tapi Bang Patil jangan ikut campur ini. Saya Oke, mau Iya, tidak. bertanya ke Fair. siapa ini? Saya fair. Ini dengan saya ini Israel. Oh, Pokoknya begitu. Saya cuma tanya satu nanti untuk beliau nanti. Saya cuma tanya satu. Iya, boleh. Salon. Salon. Kalau di Kristen itu kan Tuhan itu kan ada di surga Bang ya. Kalau saya tanya Tuhan Abang itu ada di mana sekarang Bang? Ustadz yang di mulut Ustadz. Ingat sampai kena. Saya sudah gregetan soalnya nih. Silakan. Jawab Bang, jawab satu dulu Oh, Bang. jadi Tuhan Islam di mana? Tuhan Islam di Arsy. Ars itu di mana itu Bang? Nah, itulah masalahnya. Anda mau bertanya ketika saya menggunakan narasi yang Anda tidak paham, Anda bingung. Oke, lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan, berarti oke, itu pertanyaan pertama di Ars Bang ya. Iya, pertanyaan kedua sekarang. Oke, pertanyaan kedua Bang. Itu apa tadi saya lupa lagi nih. Tar saya buka primbon dulu ini Bang. Buka primbon dulu. Nah, oke. Ini saya baca ini Bang. Di dalam surat apa ini ya? Surat yang ke-103.
Surat apa ini namanya ini? Apa bunyinya? Wal asri ya inal insana. Enggak usah kau baca, kau dengarlah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu ayat itu menerangkan dan menjelaskan tentang waktu. Oke, pertanyaan keempat apa? Enggak, belum pertanyaan, Bang. Di situ kan artinya demi masa. Itu yang mengatakan demi itu siapa itu, Bang? Dia yang menyebut kata waw situ huruf qasam, waw demi al-asr itu masa, itu Allah Ta'ala. Gak usah. Bang, Jadi- Bang Israel, gak usah Bang Israel, gak usah. Sifu. Oke. Gak usah. Pertanyaan kelima apa? Waduh. Pertanyaan kelima, ini baru 2, Bang. Nah, sudah pertanyaan kelima. Sudah kelima. Sekarang kelima. Ini baru 2, Bang, baru 2. Oke, 5. Menurut Abang iman itu apa itu, Bang? Menurut Iman saya pertama. iman itu kita minum, kita makan. Pertanyaan Iman. ke-6 dipersilakan. Waduh. Pertanyaan ke-6. Kita itu dalam Islam itu kan, Bang, ada syariat ya, Bang ya. Kemudian ada yang dikatakan ma'rifat itu, Bang. Itu kalau menurut Abang itu syariat dulu atau ma'rifat dulu tuh, Bang? Oke, karena Anda memulai narasi dengan kata kita, itu dalam bahasa Inggris we atau our, we all. Jadi we all, we are. Oke, pertanyaan ke-8. Iya, Bang. Aduh, apalagi ini kebanyakan pusing saya, Bang. Lah, pusing sendiri. Tadi baru 5, ini udah 8. Gimana Abang menghitungnya ini? Abang bisa menghitung 8, nggak aku sih? hitung, ada tulis ini. Kau saya nggak sadar bertanya. Abang nggak bisa ngitung ini, Bang. Saya hitung dari tadi cuma 4. Oke lah, Abang kelima sudah lah. 8. Ikut maumu ini. Kelima apa? Itu kan, waduh, Bang Padri kita buat terus ini nanti di band ini, Bang. Lanjut. Kelima apa? Sabar, Bang, sabar. Ayolah Bang, cepatlah Bang. Gak kesabaran. Sabar, Bang. Kelima apa? Iya, sabar, Bang, sabar. Saya minum dulu ini. Oh, yang kelima sabar. Keenam apa? Gimana sih, Bang? Pertanyaan saya belum Itulah. dijawab. Ketujuh apa? Waduh. Ketujuh, waduh. Kedelapan? Ya lanjut yang lain, Bang. Saya pusing ini. Yang lain. Sembilan? Apa yang ke-9, Bang? Itu, Bang, yang pertanyaan yang ke-9 ini. Yang ke-9 itu, Bang. Oke. Ke-10? Itu. Aduh. Ke-10, aduh. Yang ke-10, yang terakhir, Bang. Yang terakhir, Bang, ya. Yang terakhir. Kenapa itu yang disalib itu tega mereka yang menyalibkan tidak dipakai baju, Bang? Aduh. Ini kukuruyuk. Itu jawabannya itu. Pokoknya saya cuma tanya beliau. Saya punya kakak dari tahun kemarin kok belum jadi Bang. Terus. Daripada Ustaz, nggak ada Ustaz. Saya begini Ustaz, bukan apa Ustaz. Hiburan saja Ustaz. Iya, saya sesuai KTP. Nama saya sesuai KTP itu. Makanya Bang, saya 1 tahun ini belum punya KTP karena kakaknya saya abang tahan. Emang kakak abang siapa? Kakak abang siapa emang? kakak bos. Emang abang punya kakak? Iya, kakak bos.
Lu dari mana aja bang? Dari mana aja? Lama banget lu nggak pernah ketemu. Bang ITP, mari sama-sama kita jadi gila bersama. Iya emang Bang, kalau saya di kekristenan itu Bang ya saya sendiri mengakui saya untuk bisa memahami kitab kita ini, kitab apa namanya Bible itu saya merasa sendiri saya harus gila terlebih dahulu dan baru saya bisa memahami Bang. Benar. Jadi beliau ini Muslim. Beliau ini Muslim. Tahu aku Ustaz. Enggak, bukan yang di bawah ini. Yang mungkin belum kenal beliau ini Muslim. Hati-hati. Beliau- Itu di jari, hati-hati di jari itu. beliau ini pakai kayak gini mau masuk ke room sebelah. Nggak sengaja ini. Ini kalau orang Inggris bilang maya ini. Buju aja. Saya kalau pakai nama saya tidak dinaikkan nama si Bom Bang. Aduh. Itu si Bom sekarang dia ada stres sama si Luga. Coret nama dari kakak. Si Bom tadi semalam begaduh sama si Luga. Bilang si Luga, Bom, waktu aku lewat lewat neraka, namamu ada di neraka, Bom. Itulah Bom mengamuk itu semalam. Saya mau dicoret dari kakak ini. Saya mau dicoret dari kakak ini. Saya setiap mau masuk ke roomnya. Setiap mau masuk ke roomnya, Bom itu selalu teringat ayat yang mengatakan bahwa pintu ke surga itu sempit sekali dan pintu ke neraka itu sangat longgar gitu. Saya langsung terngiang di dalam otak saya, ini Pak Bom gak bakalan masuk surga ini. Diet dulu lah, diet. Beliau diet nanti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Karim. Allah Akbar. Ayo oten. Jadi Bang Afifi, apa namanya, di sini room ini kenapa kita suruh mereka bertanya? Karena kita sudah muak, udah enak untuk bertanya. Bulat terus. Jadi begini. Oh enggak gitu. Oh nanti dari awal baca satu perikop, nah gitu. Jadi kita udah capek. Jadi suruh mereka tanya aja. Mau hujat juga silakan. Kalau mau hujat silakan gitu. Di room ini bebas. Ini bebas. Ini gaya baru ini gaya baru. Ya gaya baru. Gaya baru. Jadi kalau kita kalau sudah mulai ngeyel, kita pakai sanad ilmunya Bang Pastor Loading. Cuy, ludah keluar. Ludah rohani. kayak bom aja. Bom paling juga kayak gitu. Tapi gini. Tatkala bikin room kayak gini, Bang, ini kita juga bisa melihat kualitas, Bang. Kualitas mereka untuk bertanya gitu. Sampai di mana mereka bertanya, dan kita sudah tahu alurnya kemana. Bertanya itu kemana gitu. Ayah kemana? Nggak tahu ayah turun. Udah kayak Siapa yang turun, Bang? Ayah Saiful. Ayah blender. Mungkin beliau mau push up dulu. Ini tadi ngomong Syah, gimana? Bang Syah dari tadi Sifu tidak sapa beliau nih kan? Sudah tidak menjawab. Bang Fatir tolong diinformasikan ke teman-teman muslim. Ini tolong ya. Karena saya nggak bisa naik ke si Edis. Jadi tolong teman-teman muslim yang girohnya besar terhadap Islam gitu kan ya. Tapi bukan merendahkan, tetapi belum mapan untuk bisa membentengi Islam dan menjawab karena kita berbicara dengan Kristen itu kan bukan hanya dengan membawa data, tetapi kita juga harus punya ilmu kalam juga, ilmu berkata-kata. Ini pertanyaan. Salah satu contoh yang kurang ajar ini. Dia ini mau Islam mau Kristen kurang ajar. Ini bukan manusia nih. Bukan sifatnya manusia.
kalau dia mau Islam mau Kristen adabnya nggak baik sudah. Nah, kayak gitu dah. Betul, dia tidak ngaji kitab ta'lim muta'alim. Ya, kalaupun dia Islam sekalipun, kalaupun dia Islam sekalipun itu nggak benar. Betul. Jadi mereka kadang-kadang teman muslim ini yang naik, yang tidak, yang terliputi oleh marahnya, oleh girohnya yang terlalu besar, sehingga beliau mereka ini terjebak dengan pertanyaan. Kadang-kadang bertanya, kalian pengikut Muhammad? Apakah kalian pengikut Muhammad? Jawabannya iya. Mestinya jangan, tidak. Saya tidak pengikut Muhammad, tetapi pengikut ajarannya Rasulullah. Nanti kalau kita ngikuti pertanyaan dia, Muhammad itu mati, kamu pengikut orang mati. Nah gitu bang. Jadi tolong untuk masuk room Kristen, kita masuk room Muslim dulu dah kita di sini ya, supaya kita mapan dalam berretorika, mapan dalam melawan ilmu-ilmu kalam semacam itu. Siap. Kita sapa dulu, Bang Ben. Selamat malam, selamat pagi, Bang Ben. Sifu mana Sifu ini? Sifu mana? Tidur sudah itu. Allah. Ya makanya kita juga sudah di sini lah, Komal udah bilang bahwa jangan masuk ke roomnya Edis atau yang lain yang niatnya menghujat. Nanti jadi sakit hati ya, tatkala nanti pasti jadi emosi segala macam. Baik nggak usah tinggalin hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mending kita masuk ke room Muslim ya kan, room yang bisa mengedukasi. Yang tidak berfaedah lah istilahnya. Ya, ini Kresno, Bang Tresno, selamat pagi. Kresno, Nek Tresno. Sorry Ustaz, Afwan Ustaz, kepencet naik Ustaz, Afwan Ustaz. Oh siap. Yang penting Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting jangan salah pilih saja, salah pilih agama. Ya Allah. Jadi selama ini kemana aja nih? Saya sibuk di sekolah bang, jadi ujian ya? Iya. Tambah lagi mau perpisahan. Mau kemana? Perpisahan sekolah maksudnya kelas 3. Kalau aku Pak Ustadz haram bagiku nonton Edis. Pertama tadi yang pernah disampaikan oleh Bang Rashid bahwa itu akan menaikkan ratingnya dia. Ya, itu malah menambah ratingnya dia. Viewersnya banyak, dia akan dapat sesuatu yang baik, keuntungan dari kita kalau kita nonton dia. Mending kita kayakan kita punya saudara Muslim, itu lebih penting. Lebih bermanfaat gitu. Sambil dapat ilmu, ada Ustadz Tahta, ada Gus Wafi, siapa lagi, ada Bang Zuma, ada siapa Bang Jibril kalau mau cari data, ada siapa Bang Daman ya, ahli mantek dan lain-lain sebagainya. Itu pengajaran situ ya. Nggak apa-apa. Jadi sahabat yang muslim yang di bawah ini, bila kalian naik ke Rom si Kudis itu kamu sadar atau tidak sadar kamu direkam. Jadi bila kamu salah menjawab, itu rekaman kamu itu akan viral kemana-mana dan itu akan ditulis itu inilah Islam bla 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 bla. Jadi kamu tambah bodoh, tambah emosi. Jadi jangan hanya modal emosi mau naik, salah. Jadi apa cara yang terbaik? Jangan datang ke Rom dia, si Kudis, itu saja. Lagian bang, bagi saya untuk berdebat dengan Kristen mengenai Al-Quran, dia sendiri nggak bisa baca Al-Quran, apalagi itu masalahnya itu bang. Makanya susah kalau nggak orang yang nggak ngerti bahasa itu, salah menerjemahkan, salah juga dalam berteologi. Sedangkan biblos mereka sendiri mereka tidak paham, original teksnya pun mereka tidak baca. Ini mau mandai-mandai, mau bergaya, mau bicara Al-Quran begini-begini. Ada. Jadi
dalam Al-Quran itu kan mereka memframingnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab supaya kalian paham. Jadi mereka berpikirnya paham dengan bahasa Arab gitu. Mana paham, kita juga nggak ngerti bahasa Arab kan itu. Sementara maksud Quran bukan seperti itu. Jadi Quran itu seberapa detailnya Al-Quran menjelaskan tentang sesuatu, tidak seperti di Bible gitu kan maksudnya. Bahwa dengan kalau kita ngerti bahasa Arab, jamak, orang kedua, orang ketiga, sesudah, setelah itu kan jelas sekali. Untuk kosakatanya juga kalau kita lihat bahasa Arab itu kan hampir 2 juta lebih kosakata, sementara dibandingkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga hanya 600 sekian, kan itu bakal jauh. Kalau mereka hanya baca terjemahan dalam Al-Quran, maka akan susah kita berdiskusi dengan orang yang selalu mengedepankan terjemahan. Makanya saya pribadi Kristen yang mau berdiskusi tentang Al-Quran, kalian baca nggak bisa atau ngerti bahasa Arabnya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab ya udahlah, percuma berdiskusinya karena nggak akan nyambung. Kemarin beliau hostnya ini masuk 2 hari lalu masuk ke roomnya Edis. Masuk ke roomnya Edis, dicecar pertanyaan gini. Beliau cuma tanya satu aja, akhirnya beliau di-kick. Gara-gara pertanyaan itu beliau di-kick. Apa tanya, tahu nggak pertanyaannya? Beliau kan bilang, Edis, kamu kan katanya 13 tahun belajar Al-Quran. Iya, nah, tolong dong bacakan Quran dong 1 ayat. Di-kick langsung. Takut langsung Edis takut lah di-kick. Padahal cuma 1 pertanyaan. 1 pertanyaan itu terasa berat, itu kayak dia mikul bumi langsung. Nah, jadi ya kayak gitu, kualitasnya kan kayak gitu. Udah Sama saya berkali-kali. Bang KTP, saya ada Alkitab Al-Muqaddas. Jadi Alkitab yang berbahasa Arab. Di situ tafsir dia Arab gundul. Nah, pernah saya tanya itu sama syair berdarah kiamat. Sampai hari ini tidak mampu membaca, tidak mampu menjawab. Ya iya, dia ngaji nahu sorab juga enggak gitu. Apalagi ke balagoh, apalagi ke mantik, ke ma'ani dan lain sebagainya. Mereka itu terjemah dan terjemah. Jangankan kitab suci kita, kitab suci mereka aja terjemah. Jadi di sini kita bikin room ini, mereka bertanya 10 kali. 10 kali pertanyaan, iya kan? Kalau lolos 10 kali pertanyaan, kita kasih hadiah. Hadiahnya apa tahu gak Bang? Apa? Bertanya 60 kali lagi. Edas. Itu udah mulai nanya, sampai mereka nggak mau, akhirnya mereka nggak mau datang lagi sini. Kebanyakan ada yang, karena mereka basicnya pingin diskusi ya kan, pingin ngotot-ngotot kan. Sampai sini kita bilang nggak boleh kamu berdalil, kamu cukup tanya, kamu cukup tanya aja udah. Loh, sabar, Sifu, coba monitor Sifu. Sifu, coba monitor ke Yuli katanya ditegur sama katanya sama pendeta, bener kan? Benar ya? Yang di bawah ini. Yang di bawah coba monitor kalau bisa direkam kah? Ini soalnya tadi ada teping-teping. Sadu. Naik kau Sadu. Buat permintaan Sadu. Soalnya Si Denny lagi nih, si Denny. Si Denny. Selamat pagi. Pagi Denny, how are you? Good, thank you so much Denny. Selamatkan pagi. Salam Dari surga sudah Denny. Denny sudah terima firman dari Roh Kudus Denny. Selalu ada Roh Kudus ada di dalam aku kok. Ya, jadi sahabat-sahabat, untuk pengetahuan Denny ini, dia ini sudah jadi Tuhan. Ya begitu Denny ya? Kayak Nabi Sudah dapat Musa. firman dari Tuhan ya? bukan nabi.
Belum Nabi. Salah. Ini dari bagaimana nih? Katakan waktu itu masing-masing kami diberi kesempatan untuk menyampaikan kalimat. Oh, jadi betul ya, berarti benar ya. Giliran saya katakan. Oh, makasih, Bunda Puang, makasih. Apa yang akan ditandatangani menyangkut biar Tapi betul ya, untuk yang di bawah, benar ya. Beliau ditegur ya, mengingatkan ditegur saya, si Yuli. firman Tuhan dalam Al-Quran yang Pak menyatakan Denny, orang Kenapa? yang paling itu Pak Denny dengar siapa Pak Denny? Islam itu adalah Oh, ini anu kok apa? penyembah berhala. Dengerin YouTube. Allah, Pak Denny udah masuk, jadi malah dengerin YouTube Pak Denny. Tadi itu istri dengerin YouTube. Oh, Tapi udah Oke Pak tipis. Denny, silakan Pak Denny bernarasi Pak Denny tentang Roh Kudus. Bagaimana Pak Denny boleh berbicara dengan Tuhan? benar tak? Iya. Piye tuh? Pak Denny ini Ustadz Fatir sudah dapat firman dari Roh Kudus. Silakan Pak Denny. Ya. Ya selalu dipenuhi Roh Kudus namanya itu. Kalau dipenuhi Roh Kudus, maka kita seharusnya selayaknya hidup sebaik-baiknya di depan Tuhan gitu. Jadi Pak Denny sering jumpa Roh Kudus ya? Enggak, Roh Kudus itu ada di dalam aku. Oke. Kamu ngomong siapa? Enggak. Nah itu Roh Kudus itu berbunyi. Oh, jadi coba Cifu nggak berteman sama si Yuli ya, Cifu? Dalam aku berteman dengan dia itu. Itu penghujat itu Ustaz. Di sini dia bagus. Keluar dari sini baru dia masuk room oten baru dia sambung tidak. Ada sama saya dia punya rekaman itu menghujat itu. Cuma aku malas bergaduh. Oh, tadi soalnya benar dari tadi tappingannya ada tiba-tiba Iya, saudara dari bawah. itu isu itu dari tadi sore lagi Ustaz. Aku baca dalam hatiku, baru dia kena batunya itu. Oh, sadis banget ya. Nanti di sini diam-diam, seakan-akan mesra bersahabat dengan rum-rum Muslim. Tapi copy paste. Nanti kau sudah jumpa si Kiki itu, si ikan buntal itu, jadi sudah itu. Jadi keluar sudah punya aslinya menghujat itu. Ada rekamannya sama aku, bukan tidak. Aku tengok dari luar tingkap itu. Aku rekam lagi. Oh gitu. Baru tahu Ustaz. Nah, kalau kita kan husnuzon aja tuh. Nah, coba ini. Bukan saya bukan husnuzon Ustaz. Saya banyak account, jadi saya boleh keliaran ke sini. Frankie, selamat pagi. Nih, ini salah satu contoh ya. Lihat. Ini salah satu contoh ya. Ini tipe-tipe orang munafik. Tipe-tipe orang munafik ya. Baik dia Islam maupun Kristen, ini tidak layak dijadikan sifat manusia ini. Ini. Aduh, belum. Tadi jangan turun dulu. Jangan diturun dulu ya Allah. Bagus minta fatwa dulu. Siapa tahu ada fatwa Roh Kudus dari Bang Denny. Bang Denny coba bernarasi dulu firman-firman yang sudah didapat. Ya hiduplah kudus lah, itu saranku. Tadi kasih ludah dulu, ludah rohani dulu tadi, supaya dia bangun kan, supaya bangun tadi. Hidup secara Roh Kudus ya. Seperti apa itu Bang Denny? Hidup kudus. Hidup kudus. Aku pun hidup kudus. Kan kudus ini kan penghasil kretek terbesar. Ya, kalau kamu beli kretek jadi kudus sana. Ayolah kudus kretek. Soto kudus. Jadi kalau hidup secara kudus banyak itu. Ada juga sarung nama kudus, merek kudus. Nih, di bawah Bang Akal Sehat, aku kudus asli Bang. Berarti Bang Akal Sehat sudah kudus.
Kami tinggal di Kudus. Tapi begini ya, kita gini, kepada Sifu dan yang lain, tatkala Yuli nanti ditegur, dimarahin, biarkanlah nanti Yuli memakai hati nuraninya sendiri. Ternyata, ya kan, siapa tahu, who knows, ya kan, who knows, pasti, ya, siapa tahu dengan gitu dia dapatkan pemikiran. Ternyata kok saya dimarah kalau gini, nah bisa saja kan. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Aku tahu si Yuli itu dari sini, nanti dia pergi jumpa si Kiki itu, baru mulai dia macam-macam. Aku ini ada rekaman banyak, bah. Siapa? Enggak. Makanya hari itu yang gue bilang, kau siapa Yuli di sini Yuli? Mau bergaya lagi dia. Cuma dia mengambil kesempatan ayah dengan Ustaz Fatir yang lembut-lembut apa semua. Nggak ada kalau sama kami, nggak ada. Sapu. Gini sih Fu, dengan mungkin ada kayak gini kan siapa tahu, kita kan doakan, siapa tahu dia dengan kayak gitu kan ternyata tidak diterima oleh ulama-ulamanya, mungkin dia sakit hati, mungkin dia lebih mengenal Islam lagi nantinya. Kita ambil hikmahnya aja sih Fu. Di sini kita ambil hikmahnya aja. Gak Ya, apa-apa. begitu, tapi kalau bagi aku nggak ada. Aku sapu itu. Tapi kalau sama Pak Denny aman. Ya Pak Denny kan sudah dipenuhi Roh Kudus. Oh, itulah agama Islam terbesar hatinya, mau memaafkan dan meminta maaf. Betul. Itu kalau saya kayak gitu, betul. Saya sepakat dengan siapa? Kak Rasi atau Bang Rasi dah. Enggak, jangan. Ingat, Nabi aja berbuat baik kepada orang yang menjelekan beliau. Kita berusaha. Yang penting dia tidak menghina pas di depan kita, itu aja dah. Saya husnuzon aja. Saya husnuzon. Tatkala dia di sini dia baik-baik ya saya pasti anggap dia baik gitu. Tapi tatkala di luar ya kita kan bukan malaikat yang kita tahu beliau. Nanti biar ini tugasnya malaikat ini. Nah ini malaikat ini satu ini, malaikat yang di bawah ini, malaikat Israel ini. Kan dia yang memutar, mengambil nyawa-nyawa ini. Cuma Pak Ustadz pengen ceramahnya Pak beri pengarahan bagi yang mau masuk Islam. Ya insya Allah yang penting ada hidayah karena mungkin Bang Afifi juga mungkin belum tahu ada Bang Vivi selama Bang Vivi monitor. Oh ya. Jadi gini Bang, jadi selama bulan Ramadan itu ada orang ternyata sebelum bulan Ramadan pun juga beliau ngikut komalnya host ini. Ya. Terus beliau ternyata sudah ikut tapi beliau nggak pernah di atas, beliau di bawah terus. Nah, puncaknya itu pada saat puasa kemarin, Bang. Nah, puasa kemarin itu beliau memberanikan diri naik ke atas. Beliau tetap menyimak semua roomnya beliau, komalnya beliau ini. Nah, akhirnya apa, Bang? Dia bilang agama Islam ini agama yang benar. Hingga saja ternyata, Bang, beliau itu bersama keluarga itu kurang lebih ada 25 kakak, Bang. 25 kakak itu semua keluarganya, pamannya, ponakannya, keluarganya, macam-macam. Itu semua masuk Islam. 25 kakak, Bang. Beliau masuk Islam. Tambah lagi ada satu perempuan ateis. Bapaknya kalau nggak salah Kristen, mamanya Islam kalau nggak salah. Dia itu bingung dengan agama, akhirnya dia tidak mau mengenal Tuhan. Nah, masuk juga di sini, belum sini. Tanya-tanya jawab. Jadi beliau tanya-tanya jawab. Nah, si hostnya ini Bang Rasid bilang, Mbak, kalau memang Mbak supaya fair untuk mengenal agama, pengen mengenal agama dengan baik, nanti kita naikkan saudara Kristen, silakan tanya lagi ke mereka. Nah, singkat cerita ada beberapa orang saudara Kristen naik. Itu beliau bertanya, si cewek itu bertanya, malah dihina-hina, nggak pantas kamu tinggal di Indonesia, gini, kamu nggak punya agama gini. Nangis dia di komal itu. Akhirnya apa, Bang? Berapa hari kemudian dia Islam, dia mualaf, dia kembali ke jalan yang benar, dia Islam. Satu lagi saudara-saudara kita dari Papua, satu lagi itu berdebat, Bang, Masya Allah dia pakai akal logika itu basuk banget. 4 hari berturut-turut, Bang, dia masuk di komal ini. Bertanya terus dia mulai ternyata dia sudah beralang buana. Dia ini katanya infonya dia tidak mengenal agama di daerahnya beliau di pedalaman, nggak mengenal agama, ya kan? Nah,
Beliau masuk bertanya di sini, akhirnya apa? Beliau mendapatkan pencerahan, akhirnya apa? Beliau Islam, beliau Muslim. Nah, makanya bisa saja ya, kita tidak tahu. Mungkin dengan ada hal-hal yang mungkin sifatnya kan hidayah itu kan bisa datang berbagai cara. Dengan kebaikan, ya kan, dengan sikapnya kita, dengan macam-macam. Insya Allah sampai nanti mereka bisa mengenal Islam sendiri dengan berdiskusi kayak begini, ya kan. Akhirnya sekarang bang ada satu namanya kursi, masya Allah dia pakai logika, habis dia bermain logika tuh habis. Kemarin disikat semua tuh sama saudara saudara Kristen tuh, nggak mampu. Mereka nggak mau naik sekarang ya, gitu. Jadi ya, ya kayak gitulah. Jadi siapa tahu kan ada hikmah di balik. Mungkin siapa tahu kita doakan mudah-mudahan Yuli yang tadi niatnya memang baik-baik untuk menghujat, akhirnya dia dimarah. Mungkin dengan marah itu dia bisa berpikir kembali, kenapa saya cuma masuk untuk mencari tahu, ternyata saya disalahkan. Nah, siapa tahu ada hidayah-hidayah kayak begitu. Betul, Ustaz. Jadi saya pun akan bacakan doa juga dia. Insya Allah esok malam Jumat disiapkan baca Yasin 7 kali. Lah itu didoakan juga kan? Yasin Fadilah, Express. Kalau selamat Bismillah, kalau tidak ya masalah. Ya, mungkin saja itu. Wa ilallah turja'ul umur, kepada Allah dikembalikan segala urusan. Tapi bang, kalau dia bagus, kalau enggak dipercepat. Tapi Sifu, almarhum umi saya tuh, beliau tuh kalau habis maghrib sampai isya tuh beliau nggak pernah lepas dari 2. Kalau nggak Yasin Fadilah, Ratib Al-Haddad. Beliau punya omongan pedih semua tuh. Makanya kita takut dengan beliau punya omongan tuh. Ngeri. Kalau saya Ustaz, jarang gunakan Yasin Fadilah. Saya gunakan Yasin 41 yang diamalkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Selepas saya gunakan membaca Yasin 41 Habib Al-Haddad, baru saya ikut dengan Ratib Haddad Ustaz. Dan itu amalan everyday punya lah, kulla yaum. Jadi amalan itu sudah mendarah daging dalam badan ini. Hati-hati, nanti Jifu sudah nggak mau main komal lagi, bahaya. Tidak Ustaz, komal tetap on, tapi yang bahayanya ketika kita membaca itu kemudian ada lintasan, bila Imam Al-Ghazali khatar, ada lintasan-lintasan pada fikir atau hati seorang yang mungkin membuat kita emosi, dan ketika itu kita tengah baca Yasin atau Ratib, itu bahayanya di situ. Bahaya di situ itu. Takia, ada yang ngomong takia. Allah. Ya, Yuli itu di bawah yang ngomong takiyah. Bahasa apa takiyah itu? Jelasin dong. Kayak ngerti ya. Di sini pernah ada C3 masuk, C4 masuk di sini. Masuk. Waduh. Nah, room ini beliau ini kayak ini, Bang Afifi. Beliau ini kayak sebelah ini roomnya kini, komalnya beliau ini kayak DPO, kayak pastor loading, Bang Pastor. Selalu dianggap buruk di mata saudara Oten. Mengapa cara Islam ada dalam mantra dukun santet? Naiklah sinilah, ayo dong, jangan tapping. Saya ini bingung ya, untuk saudara Hot bingung. Kok bisa ya tinggal tapping kayak gitu? Naik kenapa cara Islam dalam mantra dukun santet? Iya, kami santet orang Oten yang bodoh-bodoh, santet otaknya. Allah, aneh-aneh. Itu yang typing menghujat mau, tapi bicara nggak bisa dia. Itulah dia. Iya, jadi mereka cuma tahu apa namanya? Ya tapping aja. Tapping. Nggak mau naik. Kalau memang mau tapping, mending ke room saudara Kristen, di situ aja udah, ya kan. Maklumin aja Bang, dia lagi belajar ngetik itu. Itu yang benar. Baru belajar mengetik. Jadi salah mengetik itu biasa. Ini kita umat Islam ini harus banyak maklum Bang.
harus banyak memaklumi sama Oten ini. Kasihan ya. Jadi Bang Fatir juga yang lainnya sabarlah dalam menghadapi Oten ini. Kalau kita masuk ke rumah sakit jiwa itu ya, yang harus kita persiapkan itu kesabaran, Bang. Selamat pagi, Sunari. Sunari, selamat pagi. Allah, ini saudara satu sudah mulai ngorok lagi di samping saya nih. Maksudnya bukan Bang Rashid ya, bukan Bang Rashid. Maksudnya ada, saya punya saudara satu di rumah sini. Amin, mudah-mudahan ya Bang Akal sehat ya, mudah-mudahan istiqomah ibadah sama juga dengan kita saling mendoakan. Ya, seorang muslim saling mendoakan tentang kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sunari, selamat pagi. Cuy. Sunari. 1, 2, 3, enggak. Enak kan gitu kan, Habibie kan kata-kata itu. Kayak ada kepuasan tersendiri ketika ada ungkapan ludah rohani itu, ya Allah. Ludah rohani. Tapi kalau saya begini, saya kan begitu. Cuy, tapi kalau yang host pas loading gini, pakai ada ludah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Bang, saya pengen tahu itu si Umar itu Muslim apa Kristen sih, si Umar itu, Bang? Umar itu apa? Dia ini kalau mau bilang Muslim, iya, tapi yang jeleknya di sini dia pro Oten. Tadi saya lihat roomnya dia, Umar, tapi nggak naik sih. Si Logila. Iya. 3 ekor itu sama itu. Ini Umar pernah saya debat dia sama Bang Donditan itu ya, tapi yang ngomongnya ngawur-ngawur kayak gitu. Tapi tadi saya lihat roomnya Oten banyak di situ kan, si Raja Debat itu. Ini kok kata-katanya kok menjelek-jelekin Muslim mulu gitu. Memang. Kayak aneh saya. Kayak yang sakit hati gitu Bang sama cewek Muslim gitu. Dari itu ada kasus waktu lalu, kasus laporan dari pihak Islam dan pihak Oten di Polres Sumut. Kemudian si Logila, si Valen, si Umar, orang 3 ini berbaik-baiklah dengan Oten. Akibatnya LP dari pihak Oten itu dicabut. Begitu dia ceritanya, kata P. Gitu, sudah. Tapi tadi ngomongnya tuh Muslim nggak punya otak, Muslim bodoh. Yeah. Itu Dia ini dibayar sama Oten. Dibayar loh itu, bukan tidak. Iya. Nah, dalam hadis Nabi ada disebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia masuk kaum itu. Si 3 ekor ini, 3 ekor tikus itu sudah menyerupai Oten. Berarti mereka sudah dikenakan hukum tasyabbuh. Hukum tasyabbuh, hukum menyerupai. Artinya berdasarkan rujukan hadis ini, fahuwa minhum, maka mereka itu masuk ke dalam kelompok Oon. Itu sajalah. Biar kita tahu kan. Mereka kan suka, hari itu ditulis lagi Bang Zuma macam-macam. Yang terakhir yang 4 hari lalu sempat saya baca, dia punya topik yang di tulisan kuning itu, apa yang di situ? Unirifa HIV. Nauzubillah min zalik. Astagfirullahaladzim. Fitnah. Baru yang masuk situ ya? Oten semua. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang herannya kok sampai kayak gitu ya.
Ya memfitnah begitulah Ustaz. begitu ya. Masalahnya dia muslim gitu kan. Saya mah Iya, pengennya dia muslim ada gitu loh. tabayun gitu dengan Bang Jumat, dengan yang lainnya. Ini sebetulnya kita supaya kita yang tidak tahu mana nih letak kebenarannya atau letak kesalahannya di mana gitu. Ya, nggak ada masalah kalau dia oten mah gitu, nggak ada masalah kalau dia oten gitu kan. Kenapa kamu semua Bayangkan saja Uni Rifa tidak masuk dalam konflik dengan Bang Zuma. Uni Rifa pun difitnah, ada orang tulis di situ Uni Rifa kena HIV lah. Aku masuk juga, aku minta naik, sekali baru bernarasi sudah di-kick. Sindra, kenapa kamu mengatakan ajaran Yesus dan Paulus berbeza? Ya kalau ingin tahu ya baca di Bible-nya Anda lah gitu loh. Ya baca baik-baik di Bible-nya Anda. Ada beberapa kontradiktif antara Yesus dan Paulus gitu loh. Yang penting tadi kalau membaca jangan pakai iman, pakai akal. Itu ya, Mbak Sindra ya. Sindra, because Yesus itu tidak membatalkan ajaran Taurat, tapi Saint Paul yang membatalkan hukum Taurat. Di situ masalahnya. Siap. Itu nggak mau nanti dikira kita ini menghina lah segala macam lah, menghujat, nggak ada. Makanya kita cuma mohon ya, baca Bible tapi dengan akal, bukan dengan hati. Siap, Bunda Rasi, izin ya. Assalamualaikum, Nuriana, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini gimana ini, buat permintaan dikasih naik. Tidak ada suara, aduh. Selamat pagi, Sindra Tensei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam saya bang, dari Malaysia. Oh siap. Siap. Ini Sindra. Malaysia juga nih. Sindra, awak adu kat mana? Kat Malaysia? KL, Kuala Lumpur. KL. Aida kat Sabah. Oh kat Sabah. Bang, macam ni saya nak tanya, ada member apa dia? Kawan saya awak ini Muslim or Muslim Islam. Oh, okey. Kawan saya ni Kristian. Dia tanya kalau kenapa Islam cakap Paulus dengan Yesus tu berbeza ajaran dia. Padahal tu Nabi dalam Kristian. Jadi inti masalahnya dia siapa si Sindra, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, terutama 10 ajaran yang diajarkan kepada Nabi Musa. Sedangkan Saint Paul atau Paulus ini membatalkan hukum-hukum Taurat. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, tetapi Saint Paul menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Di situ saja 2 poin itu yang penting di situ. Macam mana nak cakap dengan dia? Ya cakap sajalah. Tapi dia macam minat nak masuk Islam. Tengok cara dia macam memang nak ke Dia Islam. ada akaun Titi kah? Kawan? Iya, yang kawan tadi itu ada akaun Titi. Sekejap. Kalau ada, bawa saya ke sini Bang Sindra. Nanti follow je saya. Follow saya. Nanti kita sambung. Jadi kalau mau minta penjelasan lebih detail, nanti kita dua communication lah di DM. Dia tanya saya pasal Islam, tapi saya tak berani nak cakap sebab ada benda yang saya tak tahu. Pasal apa dia tanya tentang Islam? Bukti Yesus tak kena salib. Jadi apa lagi ya? So saya tak tahu nak jawab macam mana. Dalam Al-Quran live apa lagi?
Iya, jadi dalam Al-Quran ada ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu, bahwasanya Nabi Isa tidak dibunuh, paham ya? Saya lari kalimat itu, dan tidak pula disalib, akan tetapi beliau diserupakan dengan seseorang. Seseorang di situ adalah salah satu apostel atau murid yang setia daripada Yesus. Dialah Judas bin Iskariot. Nah, dalam konsep kekristenan yang disalib itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi doktrin Islam dengan doktrin Kristen itu sudah sangat berbeza, Bang. Islam menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, sedangkan konsep doktrin dari ajaran Kristen bahwa Nabi Isa dan Yesus tersebut disalib. Tujuan disalib untuk menebus dosa manusia. Ya begitu, Bang, dia punya konsep. Nanti kalau saya dah cek dia, saya cari abang. Abang DM saya, abang follow saya, nanti saya follow abang. Nanti kita sambung cerita, Bang, lebih detail di dalam DM ke, atau kita sambung ke WhatsApp ke, begitu, Bang. Okey, boleh. Jadi sering cerita, Bang. Saya juga, Bang, di Malaysia masuk MMDC, Malaysia Muslim Debaters Club. Jadi di MMDC saya juga ada situ, Bang. Kat mana TikTok ke? Apa dia? Dekat mana grup tu? Grup ada. Abang cari saja di ruang TikTok, abang type MMDC official. Okey. Nanti jumpa nanti saya di situ, Bang. Alright. Boleh. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Oh, tak ada dah. Baik. Sering ke Sabah aja, Bang. Oh. Kerja ke sana? Siapa? Abang kerja ke sana? Ya, saya dulu kat Sabah, kat Tawau lah. Orang Malaysia. Okeylah. Abang pernah ke Tawau? Tak pernah, tapi kawan-kawan Sabah banyak ah. Itulah mantap itu. Apa itu je lah kot. Saya malu nak cakap. Tapi bayang Apa mau cakap? Cakap saja, Bang, apa mau dicakap? Dah tak ada tanya lah, kena tunggu dia lah. Baik. Atau boleh juga abang bawa dia guna akaun abang lah. Kalau keluar tak keluar live? Kalau pergi WhatsApp? Pergi WhatsApp, saya ada WhatsApp juga. Tak, kalau saya keluar pergi WhatsApp tanya dia kan, nak tanya kawan saya. Boleh. Orang KL, Ustaz, orang Kuala Lumpur. Jadi dia keluar, dia turun, dia mau WA dengan teman dia yang Kristen itu, Ustaz. Dia bersedia, dia ajak naik lah. Pakai akaun dia itu. Mau cari Islam gitu, mau cari Islam bertanya gitu. Dan ada planning untuk convert ke Islam. Insyaallah ya, insyaallah. Dan jadi hidayah lah begitu kan, jadi berkat. Betul mudah-mudahan ya. Itu di bawah ada, jangan disamakan Isa sama Yesus. Ya namanya nggak sama emang, tapi sosoknya sama kayaknya, Bang, ya. Terserah. Kalau namanya yang sama. Kalau mau kasih sama Nabi Isa dengan Yesus boleh juga, tapi kalau mau dikasih beda pun boleh juga. Ya kan kalau beda. Mbak Queen, assalamualaikum. Queen, good morning, selamat pagi, Queen. How are you today, Queen? Mbak Queen ini sering-sering memberikan gift, tapi belum nggak pernah ke atas. Nah, sekarang ini belum mau ke atas nih. Ayo silakan, Mbak Queen. Cume, naik lagu cume.
panggil dia masuk ke live CD. Queen. Queens. Kurang lembut Bang Fatir Queen. ngomongnya. Queen. Nah, Pagi. gitu. Nah, tangannya sambil ini. Baik, Bang. Ada. Mbak Queen. Nah, Cuma ini duduk kat mana? Saya selalu oh iya betul. Iya, dari Beliau ada Malaysia. dari Malaysia. Boleh sering hadir juga betul. Cuma ini duduk kat mana? Kat Malaysia duduk kat mana? Atas permintaan Bunda. Ya Bunda, terima kasih Bunda. Kami restui permintaan Bunda, kami approve. Siap. Pokoknya Bunda bilang apa kita ikut. Karena Oh, dekat Selayang. mak KL ya. KL, Kuala Lumpur itu Ustaz. Selayang itu di Kuala Lumpur berdekatan dengan Selangor. Oh iya, tak kemarin saya punya istri di situ juga. Sama-sama kakak. Apa Kakak buat berobat di Ustaz? sana. Berobat kakak berobat. Oh, Dia lagi periksa biasa lagi program kan. iya. Program. Program apa Ustaz? Fatir saya Kesehatan. ya untuk keturunan. Oh. Tapi ya Seperti saya masih tanya belum. tentang Bang Kursi. Bang Kursi kabarnya baik, tapi beliau sekarang masih ada urusan secara privasi, Bang. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam. Bunda sip. Pokoknya sip selalu Bunda. Bunda pokoknya sip selalu. Nah ini coba ini. Bismillah. JMS, selamat pagi. Pagi. Aku mau Yes, nanya Bang aja JMS. sih. Bang JMS, Kristen Protestan atau Katolik? Pengikut Yesus. Iya, kami tahu pengikut Yesus. Yohanes pun pengikut Yesus. Spesialisnya apa? Katolik, Protestan, Advent ke apa? Katolik. Katolik. Orang Katolik itu Bang, orangnya sopan santun dan beradab kalau naik di room sini Bang ya. Harap-harap demikian adanya Bang. Waalaikumsalam ya Syekh Muhammad. Anak Silakan Bang James. Bingung aja sih sebenarnya. Bingung kok bisa sama bilang Yesus sama Isa. Boleh sama, terserah Bang. Kalau Abang mau bernarasi berbeda silahkan Bang. Emangnya bisa di bahasa Arab kan Yesus itu? Yosua. Yesus itu tidak wujud dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada kata Isa. Isa itu dalam istilah Al-Quran berbahasa Arab. Tetapi Yesus yang dilahirkan di Yunani itu nama dia Iso. Nah dalam bahasa Arab oleh karena ada perubahan vokal bernama Aisyah. Itu sih masalahnya di situ Bang. Isa kan beda dong. emang namanya aslinya Yesus itu. Bang, Yesus anak siapa Bang? Bang JMS, kalau Yesus anak siapa? Anak bapak. Anak siapa dia? Ya anak bapak. Apakah dilahirkan oleh bapak? Diturunkan. Dia, Yesus dilahirkan oleh siapa? Kalau dilahirkan, ya melalui rahim. Ya, Rem siapa? Maryam. Oke, Maryam. Nabi Isa, ibunya bernama siapa Bang? Nggak tahu saya Isa. Lah. Apa pertanyaan berikutnya Bang? Ya bingung kita. Hah? Kan bilang Isa, ya kita nggak tahu Isa. Bukan Ishak, Isa. Dia bilang Ishak. Iya. Ada Ishak.
Isa, Ain ya, Sin ya. Abang tidak akan paham kalau Ya, saya sebut dalam aku bahasa Arab. dengerin. Gimana itu cerita ayatnya itu gimana itu ceritanya di Muslim? Ayat Nabi Muslim, bagaimana? Mana ada ayat Nabi Muslim? Enggak, di Muslim ceritanya Maryam katanya tadi kan. Gimana ceritanya itu di Isa bin Maryam, Al-Quran menyebut Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Bang James. Ya, aku dengar kan? Oke. Jadi begini Bang, Abang saya berikan kesempatan untuk bertanya sebanyak 10 pertanyaan. Bila Abang selesai atau ialah selesai bertanya dengan 10 pertanyaan, Abang saya berikan hadiah. Abang tahu apa hadiahnya? Enggak. Halo Bang. Hah? Ya, enggak tahu saya. Nah, hadiahnya Abang berhak bertanya sebanyak 70 pertanyaan lagi Bang. Oke Bang. Oke, bertanya apa ini? Bingung gitu. Oke, pertanyaan pertama apa Bang? Bingung. Apakah saya nggak nanya yang lain-lain ya? Pokoknya 10 pertanyaan pertama. Yang pertama apa? Apakah di dalam kitab Abang diceritakan untuk mencium batu Hajar Naswa? Tidak ada Bang, tidak ada, karena kitab saya yang hari saya baca Koping Ho. Pertanyaan kedua? Oh, tidak ada. Berarti orang yang ke sana sesat ya? Masuk kategori ya? Saya bilang tidak ada di kitab saya karena saya hari-hari saya membaca kitab Koping Ho. Abang tahu ke Koping Ho? Wah, nggak paham aku. Nah, oke. Pertanyaan kedua apa Bang? Kalau saya nggak paham sama kitab Abang, oke lah. Berarti nggak bakalan selesai cerita. Anda, Abang boleh bertanya 10 pertanyaan Bang. Ada 9 lagi pertanyaan. Kenapa tuh? Kan Abang tanya kitab, aku jawab kitab saya kitab Koping Ho. Dua-dua ndak ada Yesus, ndak ada Isa di situ Bang. Koping Ho. Ini kau ketawa Vipi. Saya bukan ngetuain itu, tapi yang saya Aku pun mau ketawain, bertanya juga, mau ketawa juga ini. yang saya ketawain itu batu Hajar Ahwah. Menyebutnya pun sesuai Hajar Aswad jadi Hajar Ahwa. Aduh. Dia kan di kitab Abang, aku bilang kitabku Koping Ho. Mana ada tulisan Yesus dengan Isa di situ? Tidak ada. Dia bantah. Lah iya kan aku pakai Koping Ho. Jangan dulu diturunin Bang, dia baru juga 2 itu pertanyaannya. Aduh. Ini ada 2 ini. Upil tuh, upil. Upil. Selamat pagi Upil. Upil. Selamat pagi Upil. Wih, Barca 1 Inter 2. Kalah lah Barcelona kalau begini nih. Upil. Halo Bet, selamat pagi Bet. Ya ilah. Ya, ngomong lampil. Ngupil mulu. Helmi, selamat pagi Helmi. Helmi, selamat pagi. Halo. Iya, halo juga. Selamat pagi Helmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya Bang atau mau disampaikan? Enggak, saya hanya menghimbau saja. Kita kaum muslim kadang tidak usah terpancing oleh hotel yang ada ini.
Mereka ingin menggali bagaimana kita, itu aja saran saya. Iya, kita gali bersama ya Bang ya. Iya. Ya, nanti abang siapkan cangkul. Nanti aku pun siapkan juga cangkul Bang. Kita gali bersama ya. Siap Bang. Terima kasih Bang, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau abang mau di sini tidak apa-apa Bang. Di sini saja Bang. Jangan, biar ortennya aja yang naik Bang. Masih ada 30 itu. Nanti sudah full ruang, baru kita mute dan kita dengar mengaji. Ini si Upil. Duh, gimana kamu Pil? Opel. Selamat pagi Opel. Itu ya, teman-teman Kristen kalau mau bertanya ya, coba yang fasih kayak ngomongnya ya, Hajar Aswad gitu, atau kalau baca yang benar gitu maksudnya. Duh, Al-Baqarah. Ya jelas, kitab Al-Quran. Jangan di kitabmu. Ya sudah kitabku ini Kopingho. Dua-dua ndak ada di situ. Pil, lu mau ngapain Pil, naik Pil? Bikin rujak TV aja lu Pil. Ustadz Fatir, Ustadz Fatir dengan tidur ya. Salat subuh kayaknya dia Bang. Oh iya, 4437 di Papua udah subuh kayaknya. Beda 1 jam kan. Kami sini baru jam 3:37. Kalau di saya baru jam 2:37. Oh, beda 1 jam. Bang Rashid kemana? Bang Rashid tengah sholat tahajud Bang Cuma. Dia itu kalau habis sholat isya sampai subuh dia sholat tahajud 100 rakaat, kemudian dia baca Quran 30 juzuk sampai hatam. Iya Bang Cuma.